Halo teman-teman, jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai siklus MSDM dan pengajian. Jadi teman-teman, banyak yang menganggap ini tuh hanya soal rekrutmen atau sekedar membayar gaji. Namun, secara strategis ini adalah tentang bagaimana kita mengelola aset terbesar perusahaan yaitu manusia melalui integrasi data yang presisi. Kita akan melihat bagaimana sistem modern meruntuhkan sekat antara Departemen SDM dan akuntansi untuk menciptakan satu arus informasi yang tidak terputus. Nah, mari kita mulai dengan perkenalan kelompok terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Isna Azahra dengan NPM 018, kedua Naifa Dwi Amanda dengan NPM 026, ketiga Bunga Citra Amelia dengan NPM 037, selanjutnya Atalia Nazwa Sajidah dengan NPM 055, dan selanjutnya saya sendiri Adela Kinasya Zara dengan NPM 061, selanjutnya ada Hakam Ilmanzuri dengan NPM 070, dan yang terakhir yaitu Farel Putra Aliano dengan NPM 079. Jadi teman-teman, mari kita mulai. Kita bahas siklus MSDM dan pengajian. Jadi banyak yang mikir ini tuh cuma soal administrasi HR atau sekedar transfer gaji. Padahal ini adalah urat nadi perusahaan. Kalau sistemnya berantakan, data karyawan kacau, dan biaya operasional membengkak. Di sini kita bakal bedah gimana cara mengintegrasikan sistem HR dan payroll supaya datanya akurat dan efisien pakai teknologi ERP. Jadi teman-teman, kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Oke, definisinya tersendiri yaitu rangkaian aktivitas bisnis berulang untuk mengelola tenaga kerja secara efektif. Simpelnya gini teman-teman, ini bukan cuma urusan absen atau gaji, ini adalah siklus hidup karyawan dari dia masuk, kita latih, kita kasih tugas, kita kasih gaji, kita nilai kerjanya, sampai dia resign atau di PHK, semuanya harus terdata dengan rapi. Nah, selanjutnya ini rekrutmen dan pemberhentian atau pelatihan, penugasan, pengajian, dan evaluasi kinerja. Jadi bedanya tuh gampang teman-teman. Rekrutmen dan pemberhentian itu cuma terjadi sekali per orang, tetapi pelatihan, tugas, gaji, dan evaluasi itu bakal kejadian terus selama dia masih kerja di sini. Kalau 4 hal berulang ini nggak efisien, perusahaan itu bakal rugi waktu dan rugi uang. Nah, lalu selanjutnya tuh sistem HRM itu punya HR dan payroll tuh punya akuntansi, sering terpisah dan data itu nggak sinkron teman-teman. Dulu HR dan akuntansi atau control itu kayak dua dunia yang berbeda gitu. HR ngurus data orang, control itu ngurus duit. Nah, masalahnya nih, kalau sistemnya misal sering banget data nggak sinkron. Misal karyawan udah resign tapi di sistem payroll gajinya masih kecair. Itu yang kita hindari teman-teman. Nah, ERP datang buat ngeruntuhin sekat itu nih, semua data HRM dan payroll disatuin dalam satu database pusat. Jadi kalau HR update status karyawan, payroll langsung otomatis tahu. Nggak ada lagi input ganda, nggak ada lagi selisih data. Nah, peran akuntan nih, kontrol yang ketat, kepatuhan hukum dan efisiensi biaya. Di sini posisi kita itu sebagai akuntan, kita bukan cuma tukang menghitung gaji, tetapi kita ini yang desain kontrol sistemnya. Kita mastiin data nggak dimanipulasi, semua peraturan pemerintahan ditaatin. Dan kalau ternyata lebih murah pakai pihak ketiga, kita yang harus bisa kasih opsi outsourcing yang pas. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti bakal dilanjutin oleh rekan saya. HRM atau Payroll Cycle Information System. Sistem informasi terintegrasi yang mengelola sumber proses manajemen sumber daya manusia dan siklus pengajian secara otomatis, mulai dari update data karyawan, validasi absensi, perhitungan gaji kotor sampai neto, distribusi pembayaran, hingga pelaporan pajak dan ketetapan regulasi, PP21, BPJS Ketenagakerjaan maupun kesehatan. Data lengkap siklus payroll, update pesan data harian atau mingguan, untuk perekrutan baru, desain, mutasi jabatan, kenaikan gaji, perubahan bank, akun karyawan, rekam dan validasi absensi harian, jam masuk atau keluar, lembur, cuti sakit atau izin, approval supervisor, sistem biometrik ataupun fingerprint, perhitungan payroll akhir periode, gaji pokok, kesetujuan transport atau NIM, berlembur sampai PPh 21 atau BPJS ataupun telat, validasi total payroll limit, review dan approve payroll, pembayaran, supervisor HR atau payroll check exception report, distribusi dan pelaporan pembayaran, cetak slip gaji elektronik, transfer bank massal, laporan PPh 21, PTJB, ataupun BPJS untuk billing bulanan. Kemudian kita bergeser ke diagram. Diagram ini mengilustrasikan bagaimana data mengalir dari output hingga output pembayaran gaji secara terintegrasi. Diagram ini menunjukkan pusat integrated database yang menghubungkan subsistem HRM dan payroll. Data input
berasal dari workstation pabrik, job ticket, kartu waktu, time card, dan departemen HR, hiring, promotion, payroll batch. Data waktu dan absensi divalidasi, direkonsiliasi, lalu diproses oleh program payroll untuk dihitung gaji. Proses lanjut ke review dan approve. Payroll baru, update akun payable, dan pembayaran pajak atau EFT ke bank ataupun karyawan. Output mencakup payroll register, inquiry atau report ke berbagai departemen atau manajer, serta laporan expenses ke general ledger, departemen agensi, dan perusahaan asuransi. Alur ini memastikan akurasi, segregasi tugas, dan kepatuhan dengan mengintegrasikan HR, timekeeping, treasury, serta reporting. Oke, selanjutnya itu ada Payroll Cycle Activities. Payroll Cycle Activities menjelaskan alur utama dalam sistem penggajian perusahaan. Sistem ini menerima berbagai input dari beberapa pihak, seperti HR Departemen yang memberikan informasi mengenai perekrutan, pemutusan kerja, dan perubahan gaji karyawan. Selain itu, berbagai departemen memberikan data waktu kerja dan kehadiran karyawan. Sementara, pemerintah menyediakan informasi mengenai tarif, pajak, serta aturan yang harus dipatuhi. Berdasarkan data tersebut, sistem payroll menghitung gaji karyawan termasuk potongan pajak dan potongan lainnya. Hasil dari proses ini adalah pembayaran gaji kepada karyawan, pengiriman data ke bank untuk proses pembayaran, serta pembayaran kewajiban perusahaan kepada pemerintah, perusahaan asuransi, dan organisasi lainnya. Sistem payroll juga menghasilkan berbagai laporan yang digunakan untuk kebutuhan manajemen dan pelaporan perusahaan. Selanjutnya itu ada diagram, konteks diagram of the payroll portion of the HRM atau payroll cycle. Diagram ini menunjukkan gambaran umum bagaimana sistem payroll berinteraksi dengan pihak luar. Sistem payroll berada di tengah dan menerima serta mengirimkan informasi ke beberapa pihak. HR Departemen memberikan informasi perubahan data karyawan seperti perekrutan, pemutusan kerja, atau perubahan gaji. Various departemen memberikan data waktu kerja dan kehadiran karyawan yang digunakan untuk menghitung gaji. Government agencies memberikan informasi tarif, pajak, serta menerima laporan dan pembayaran pajak dari perusahaan. Selain itu, insurance companies atau organisasi lain memberikan instruksi terkait potongan seperti asuransi dan menerima pembayaran dari perusahaan. Setelah semua data diproses, sistem payroll menghasilkan paychecks untuk karyawan, mengirim payroll check ke bank untuk memindahkan dana, serta menghasilkan berbagai laporan seperti departemen yang membutuhkan. Lalu selanjutnya itu ada diagram level 0 data flow diagram for the payroll cycle. Diagram ini menjelaskan tahapan proses dalam siklus payroll cycle secara lebih rinci. Proses pertama adalah update master data, yaitu memperbarui data payroll seperti perubahan gaji, data karyawan baru, atau perubahan potongan. Proses kedua adalah validate time and attendance data, yaitu memeriksa dan memvalidasi data jam kerja dan kehadiran karyawan agar akurat. Setelah data valid, sistem melakukan prepare payroll, yaitu menghitung gaji karyawan termasuk pajak dan berbagai potongan. Selanjutnya, perusahaan melakukan disburse payroll, yaitu membayar gaji kepada karyawan melalui bank. Tahap terakhir adalah disburse taxes atau miscellaneous deduction, yaitu membayar pajak serta potongan lainnya kepada pemerintah, perusahaan asuransi, atau pihak terkait. Seluruh proses ini juga menghasilkan laporan yang digunakan oleh berbagai departemen untuk memantau aktivitas penggajian. Lalu selanjutnya itu ada update payroll master database. Proses ini dilakukan untuk memperbarui payroll master database agar mencerminkan perubahan data karyawan seperti karyawan baru, karyawan yang keluar, perubahan gaji, promosi, serta perubahan potongan gaji. Departemen HR bertanggung jawab memperbarui data terkait status dan informasi karyawan. Sedangkan bagian payroll memperbarui informasi mengenai tarif pajak dan potongan berdasarkan informasi dari pemerintah atau perusahaan asuransi. Adapun ancaman dan pengendaliannya, yang pertama, perubahan data payroll tanpa izin dapat menyebabkan pembayaran gaji yang tidak sah, seperti pembuatan karyawan fiktif atau perubahan gaji secara ilegal. Pengendaliannya dapat dilakukan dengan menerapkan pemisahan tugas dan membatasi hak akses sehingga hanya HR yang dapat memperbarui data karyawan. Lalu yang kedua itu adalah kesalahan dalam memperbarui data payroll yang dapat menyebabkan kesalahan pembayaran gaji atau kesalahan pelaporan pajak. Pengendaliannya yaitu menerapkan validasi data serta pemeriksaan atau persetujuan perubahan oleh pihak yang berwenang. Lalu yang ketiga, ada akses tidak sah ke sistem payroll yang dapat memungkinkan manipulasi data oleh pihak yang tidak berwenang.
Pengendaliannya dapat dilakukan dengan menggunakan kontrol akses sistem seperti user ID, password, dan pembatasan akses sesuai tugas pengguna. Yang selanjutnya ada validate time and attendance data. Merupakan langkah kedua dalam siklus payroll yang bertujuan untuk memastikan bahwa data kehadiran dan jam kerja setiap karyawan benar, lengkap, dan dapat dipercaya sebelum digunakan untuk menghitung gaji. Proses ini sangat penting karena kesalahan dalam data waktu kerja dapat menyebabkan kesalahan dalam pembayaran gaji, baik berupa kelebihan maupun kekurangan pembayaran kepada karyawan. Selain itu, kesalahan data juga dapat memengaruhi laporan biaya tenaga kerja dan menurunkan kepercayaan karyawan terhadap sistem penggajian perusahaan. Cara pengumpulan data waktu dan kehadiran karyawan biasanya berbeda tergantung pada jenis sistem pembayaran karyawan. Untuk karyawan yang dibayar berdasarkan jam kerja, perusahaan biasanya menggunakan time card, yaitu dokumen yang mencatat waktu kedatangan dan kepulangan karyawan pada setiap shift kerja. Data ini digunakan untuk menghitung jumlah jam kerja yang nantinya menjadi dasar perhitungan gaji. Sementara itu, karyawan yang menerima gaji tetap seperti manajer atau staf profesional biasanya tidak menggunakan time card. Kehadiran mereka biasanya dipantau secara informal oleh supervisor atau atasan langsung yang memastikan bahwa mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Pada perusahaan manufaktur, selain menggunakan time card, perusahaan juga sering menggunakan job time ticket untuk mencatat secara lebih rinci bagaimana karyawan menggunakan waktu kerjanya. Misalnya, pekerjaan apa yang dilakukan dan pada departemen atau proyek mana yang pekerjaan tersebut dilakukan. Informasi ini sangat penting karena digunakan untuk mengalokasikan biaya tenaga kerja ke berbagai departemen, pusat biaya, atau pekerjaan produksi tertentu. Sedangkan pada perusahaan jasa seperti kantor akuntan, firma hukum, atau perusahaan konsultasi, karyawan biasanya menggunakan timesheet untuk mencatat berapa lama waktu yang mereka gunakan untuk mengerjakan tugas tertentu atau melayani klien tertentu. Data tersebut kemudian digunakan untuk menentukan biaya jasa yang akan ditagihkan kepada klien. Dalam beberapa organisasi, sistem penggajian juga berkaitan dengan pemberian intensif seperti komisi, bonus, atau penghargaan lainnya. Misalnya, tenaga penjualan sering menerima komisi berdasarkan jumlah penjualan yang mereka hasilkan. Selain itu, beberapa perusahaan juga memberikan bonus kepada karyawan yang berhasil mencapai target tertentu atau menunjukkan produktivitas yang tinggi. Sistem intensif seperti ini bertujuan untuk memotivasi karyawan agar bekerja lebih produktif dan meningkatkan kualitas kerja. Namun, sistem intensif harus dirancang dengan baik dan memiliki target yang realistis serta dapat diukur secara objektif. Jika tidak dirancang dengan baik, sistem tersebut dapat mendorong perilaku yang tidak diinginkan, seperti memanipulasi data kerja atau tindakan yang merugikan perusahaan. Agar data waktu dan kehadiran karyawan tetap akurat, perusahaan perlu menerapkan berbagai kontrol internal seperti salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menggunakan search data automation, yaitu teknologi yang secara otomatis mencatat data kehadiran karyawan, misalnya melalui kartu akses, badge reader, atau sistem komputer. Teknologi ini dapat mengurangi kesalahan pencatatan yang biasanya terjadi pada pencatatan manual. Selain itu, beberapa perusahaan juga menggunakan biometric authentication seperti pemandai sidik jari atau pembandai tangan untuk memastikan bahwa karyawan yang melakukan absensi benar-benar orang yang bersangkutan. Sistem ini membantu mencegah kecurangan seperti titip absen oleh rekan kerja. Pengendalian lain yang penting adalah pemisahan tugas atau segregation of duties. Data dari time card yang digunakan untuk menghitung gaji harus direkonsiliasi dengan data dari job time ticket oleh orang yang tidak terlibat langsung dalam pembuatan data tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa total waktu kerja yang dilaporkan sesuai dengan aktivitas kerja yang sebenarnya dilakukan. Selain itu, supervisor atau kepala departemen juga harus melakukan review dan persetujuan terhadap data waktu kerja karyawan. Pengawasan ini penting terutama bagi karyawan yang bekerja secara remote atau telekommuting. Dalam kasus tersebut, perusahaan dapat menggunakan analisis log system untuk memastikan bahwa karyawan benar-benar bekerja selama waktu yang dilaporkan. Figure 17.5 menunjukkan contoh tampilan timesheet, yaitu layar atau dokumen yang digunakan oleh karyawan untuk mencatat bagaimana mereka menggunakan waktu kerjanya. Biasanya timesheet digunakan oleh karyawan profesional seperti konsultan, akuntan, atau pengacara yang bekerja pada beberapa tugas atau klien yang berbeda. Dalam timesheet
dalam timesheet tersebut, karyawan harus memasukkan jumlah jam kerja yang mereka habiskan setiap hari untuk setiap pekerjaan, klien, lokasi, atau jenis pekerjaan tertentu. Dengan adanya timesheet, perusahaan dapat mengetahui secara lebih rinci bagaimana waktu kerja karyawan digunakan. Informasi ini tidak hanya berguna untuk menghitung gaji, tetapi juga untuk menentukan biaya tenaga kerja pada setiap proyek atau klien. Misalnya, pada perusahaan konsultan atau firma akuntansi, data dari timesheet digunakan untuk menghitung beberapa biaya jasa yang harus ditagihkan kepada klien berdasarkan jumlah waktu yang digunakan oleh karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Selain itu, penggunaan timesheet juga membantu manajemen dalam mengevaluasi produktivitas karyawan. Dengan melihat data waktu kerja yang tercatat, perusahaan dapat menilai apakah waktu kerja karyawan sudah digunakan secara efektif atau masih ada aktivitas yang kurang efisien. Oleh karena itu, timesheet menjadi salah satu sumber data penting dalam proses validasi waktu dan kehadiran karyawan sebelum dilakukan perhitungan payroll. Lalu untuk penjelasan figur 17.6, ada supervisor approved pay atau supervisory approval. Menunjukkan contoh sistem atau layar yang digunakan untuk supervisor untuk meninjau dan menyetujui data waktu kerja karyawan sebelum data tersebut diproses dalam sistem payroll. Pada tahap ini, supervisor memeriksa apakah jam kerja yang dilaporkan oleh karyawan sudah benar dan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Proses ini merupakan salah satu bentuk pengendalian internal untuk memastikan bahwa data kehadiran dan jam kerja karyawan tidak mengandung kesalahan atau manipulasi. Dalam praktiknya, supervisor akan memeriksa time card, job time ticket, atau timesheet yang telah diisi oleh karyawan. Jika data tersebut sudah sesuai, supervisor akan memberikan persetujuan atau approval sehingga data tersebut dapat digunakan dalam proses perhitungan gaji. Namun, jika terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian, supervisor dapat meminta perbaikan data sebelum data tersebut dimasukkan ke dalam sistem payroll. Proses persetujuan oleh supervisor ini sangat penting karena berfungsi sebagai kontrol detektif, yaitu kontrol yang bertujuan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan sebelum proses berikutnya dilakukan. Pengawasan ini juga sangat penting bagi karyawan yang bekerja secara remote atau telecommuting, karena supervisor perlu memastikan bahwa jam kerja yang dilaporkan benar-benar mencerminkan waktu kerja yang sebenarnya. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan menganalisis log aktivitas sistem untuk melihat apakah karyawan benar-benar bekerja selama waktu yang dilaporkan. Prepay payroll merupakan tahap ketiga dalam siklus penggajian yang berfokus pada proses menghitung gaji karyawan berdasarkan data waktu kerja yang telah divalidasi. Pada tahap ini, sistem payroll mengolah data transaksi penggajian untuk menentukan jumlah gaji yang harus dibayarkan kepada setiap karyawan dalam periode tertentu. Proses ini melibatkan berbagai perhitungan seperti gaji kotor, potongan gaji, hingga gaji bersih yang akan diterima oleh karyawan. Langkah pertama dalam proses ini melakukan editing dan sorting data transaksi payroll. Data transaksi yang telah dikumpulkan akan diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada kesalahan atau data yang tidak lengkap. Setelah itu, data tersebut akan diurutkan berdasarkan nomor karyawan agar lebih mudah diproses oleh sistem. Jika perusahaan memiliki beberapa divisi atau unit kerja, data dari berbagai divisi tersebut akan digabungkan menjadi satu file payroll. Setelah data siap diproses, sistem akan membaca data dari payroll master file dan data transaksi masing-masing karyawan untuk menghitung gross pay atau gaji kotor. Untuk karyawan yang dibayar berdasarkan jam kerja, gaji dihitung dengan mengalihkan jumlah jam kerja dengan tarif upah per jam. Kemudian ditambahkan dengan pembayaran tambahan seperti lembur atau bonus jika ada. Sedangkan untuk karyawan yang menerima gaji tetap, gaji kotor dihitung sebagai bagian dari gaji tahunan mereka sesuai dengan periode pembayaran. Misalnya jika gaji dibayarkan setiap bulan, maka karyawan akan menerima 1/12 dari gaji tahunan mereka setiap periode pembayaran. Selain itu, jika ada komisi, bonus, atau intensif lainnya, maka nilai tersebut juga ditambahkan dalam perhitungan gaji kotor. Setelah gaji kotor dihitung, langkah berikutnya adalah menghitung potongan gaji. Potongan gaji biasanya terdiri dari dua kategori utama, yaitu potongan pajak dan potongan sukarela. Potongan pajak meliputi pajak penghasilan yang berbagai pajak lain yang diwajibkan oleh pemerintah. Sedangkan potongan sukarela dapat berupa iuran pensiun, asuransi kesehatan, iuran serikat pekerja, atau sumbangan ke organisasi tertentu. Jumlah seluruh potongan tersebut kemudian dikurangi dari gaji kotor untuk menghasilkan net pay, yaitu jumlah gaji bersih yang akan diterima oleh karyawan.
Setelah gaji bersih dihitung, sistem payroll akan memperbarui data kumulatif dalam payroll master file, seperti total gaji, total potongan, dan gaji bersih sepanjang tahun. Data kumulatif ini penting karena beberapa jenis pajak atau potongan memiliki batas tertentu yang harus dipantau oleh perusahaan. Selanjutnya, sistem juga akan menghasilkan berbagai laporan penting seperti payroll register yang berisi daftar gaji setiap karyawan dalam periode tertentu, serta deduction register yang mencatat berbagai potongan gaji karyawan. Laporan ini digunakan sebagai dasar pencatatan akuntansi serta berbagai dokumen pendukung untuk transfer dana ke rekening payroll perusahaan. Pada tahap akhir proses prepare payroll, sistem akan mencetak paycheck atau menghasilkan slip gaji yang biasanya berisi informasi mengenai gaji kotor, potongan gaji, serta gaji bersih yang diterima karyawan. Slip gaji ini juga biasanya menampilkan informasi akumulasi gaji dan potongan sejak awal tahun, sehingga karyawan dapat memantau jumlah pendapatan mereka secara keseluruhan. Untuk ancaman dan pengendaliannya, pada tahap prepay payroll, perusahaan memproses seluruh data penggajian untuk menghitung jumlah gaji yang harus dibayar kepada karyawan. Karena proses ini melibatkan banyak data dan perhitungan, maka terdapat resiko terjadinya kesalahan dalam pemrosesan payroll. Kesalahan tersebut bisa berupa kesalahan input data, kesalahan perhitungan gaji, atau bahkan adanya data yang tidak diproses oleh sistem. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan beberapa mekanisme pengendalian untuk memastikan bahwa proses penggajian berjalan dengan akurat dan lengkap. Salah satu pengendalian yang digunakan adalah batch totals. Meskipun saat ini banyak perusahaan sudah menggunakan sistem HRM atau payroll yang canggih, proses payroll masih sering dilakukan menggunakan metode batch processing. Dalam metode ini, data payroll dikumpulkan terlebih dahulu dalam satu kelompok atau batch sebelum diproses oleh sistem. Pada saat dimasukkan ke dalam sistem, perusahaan akan menghitung total tertentu yang disebut batch totals. Total ini kemudian dibandingkan kembali dengan total yang dihitung pada setiap tahap pemrosesan data. Salah satu contoh yang sering digunakan adalah hash total dari nomor karyawan. Jika hash total pada awal proses sama dengan hash total setelah pemrosesan, maka hal ini menunjukkan bahwa semua data payroll telah diproses dengan lengkap. Tidak ada kesalahan dalam proses input data, dan tidak ada data palsu seperti time card yang dimasukkan secara tidak sah selama proses pengolahan payroll. Namun, jika batch total tersebut tidak sama, maka perusahaan dapat segera mengetahui bahwa telah terjadi kesalahan dalam proses payroll. Misalnya, ada data karyawan tidak diproses sehingga gajinya tidak terhitung. Dengan demikian, kesalahan tersebut dapat segera diperbaiki sebelum pembayaran gaji dilakukan. Pengendalian berikutnya adalah cross-voting pada payroll register. Payroll register merupakan laporan yang berisi rincian penggajian seluruh karyawan dalam satu periode pembayaran. Di dalam laporan ini terdapat berbagai kolom seperti gaji kotor, potongan gaji, dan gaji bersih. Melalui proses cross-voting, perusahaan memeriksa apakah total gaji bersih yang tercatat dalam laporan sama dengan hasil perhitungan antara total gaji kotor dikurangi dengan total seluruh potongan. Jika seluruh perhitungan tersebut tidak sama, maka berarti terjadi kesalahan dalam proses pengolahan data payroll. Kesalahan tersebut harus segera diselidiki dan diperbaiki agar tidak menimbulkan kesalahan pembayaran kepada karyawan. Pengendalian lain yang juga penting adalah penggunaan payroll clearing account. Akun ini merupakan akun khusus dalam buku besar yang digunakan untuk memastikan bahwa pencatatan biaya tenaga kerja sudah dilakukan secara lengkap dan dialokasikan dengan benar ke berbagai bagian dalam perusahaan. Proses ini biasanya dilakukan dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, akun payroll clearing account akan didebit sebesar jumlah gaji kotor seluruh karyawan. Kemudian akun kas akan dikredit sebesar jumlah gaji bersih yang dibayarkan kepada karyawan. Sedangkan berbagai potongan gaji seperti pajak dan iuran lainnya akan dicatat sebagai kewajiban pada akun yang terpisah. Pada tahap kedua, sistem akuntansi biaya akan mendistribusikan biaya tenaga kerja ke berbagai departemen atau pusat biaya sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Dalam proses ini, payroll clearing account akan dikredit sebesar jumlah alokasi biaya tersebut. Setelah kedua tahap ini selesai, saldo pada payroll clearing account seharusnya menjadi 0. Jika saldo tersebut tidak jadi 0, maka berarti terdapat kesalahan dalam pencatatan atau alokasi biaya tenaga kerja. Oleh karena itu, metode ini sering disebut sebagai zero balance check, karena saldo akhir harus kembali ke 0 sebagai tanda bahwa proses pencatatan payroll sudah lengkap dan akurat. Selain kontrol yang dilakukan melalui sistem, perusahaan juga menerapkan supervisory review terhadap payroll register dan laporan payroll lainnya.
Dalam proses ini, supervisor atau manajer akan meninjau laporan payroll sebelum pembayaran gaji dilakukan. Peninjauan ini berfungsi sebagai kontrol detektif untuk menemukan kesalahan dalam pemrosesan payroll yang mungkin tidak terdeteksi oleh sistem. Dengan adanya pemeriksaan tambahan ini, perusahaan dapat mengurangi risiko terjadinya kesalahan pembayaran gaji kepada karyawan. Pengendalian lain yang juga cukup efektif adalah dengan memberikan earning system atau slip gaji kepada karyawan. Slip gaji tersebut berisi rincian gaji kotor, berbagai potongan, serta jumlah gaji bersih yang diterima oleh karyawan. Dengan adanya informasi ini, karyawan dapat memeriksa apakah perhitungan gaji yang mereka terima sudah sesuai atau belum. Jika terdapat kesalahan, biasanya karyawan akan segera melaporkannya kepada bagian payroll sehingga kesalahan tersebut segera dapat diperbaiki. Oleh karena itu, slip gaji juga berfungsi sebagai salah satu bentuk kontrol detektif dalam sistem penggajian. Selain itu, perusahaan juga harus memastikan bahwa klasifikasi pekerja dilakukan dengan benar, yaitu apakah seseorang dikategorikan sebagai karyawan tetap atau sebagai independen kontraktor. Kesalahan dalam klasifikasi ini dapat menimbulkan masalah yang cukup besar bagi perusahaan karena dapat menyebabkan kewajiban pembayaran pajak tambahan, bunga, bahkan denda dari pemerintah. Masalah ini sering muncul karena manajer departemen mencoba menghindari kebijakan pembatasan perekrutan karyawan dengan menggunakan tenaga kontraktor independen. Oleh karena itu, setiap keputusan untuk merekrut tenaga kerja sementara atau tenaga dari luar perusahaan sebaiknya ditinjau terlebih dahulu oleh Departemen HRM. Untuk membantu menentukan klasifikasi yang tepat, lembaga perpajakan seperti Internal Revenue Service menyediakan daftar pertanyaan yang dapat digunakan untuk menilai apakah seseorang pekerja seharusnya dikategorikan sebagai karyawan atau sebagai kontraktor independen. Penjelasan figur 17.7 Flowchart of Payroll Batch Processing menunjukkan flowchart atau alur proses pengolahan payroll secara batch dalam sistem informasi akuntansi. Flowchart ini menggambarkan bagaimana data payroll diproses mulai dari input hingga akhirnya menghasilkan laporan dan pembayaran gaji kepada karyawan. Proses dimulai dari pengumpulan data waktu kerja karyawan berasal dari time card dan job time ticket. Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem dan diproses oleh bagian komputer atau sistem payroll. Pada tahap awal, data payroll akan melakukan proses editing dan sorting, yaitu memeriksa apakah data yang dimasukkan sudah lengkap dan benar, kemudian mengurutkannya berdasarkan nomor karyawan agar lebih mudah diproses. Setelah data tersebut siap diproses, sistem akan membaca data dari payroll master file dan data transaksi payroll untuk setiap karyawan. Sistem kemudian menghitung gaji kotor berdasarkan jam kerja dan tarif upah karyawan. Jika terdapat lembur, bonus, atau komisi, maka nilai tersebut juga akan ditambahkan dalam perhitungan gaji kotor. Setelah itu, sistem menghitung berbagai potongan gaji seperti pajak penghasilan, iuran asuransi, iuran pensiun, dan potongan lainnya. Total potongan tersebut kemudian dikurangi dari gaji kotor untuk menghasilkan gaji bersih atau net pay yang akan diterima oleh karyawan. Selanjutnya, sistem menghasilkan beberapa dokumen penting seperti payroll register, voucher pembayaran, serta data yang akan dikirim ke general ledger. Data tersebut digunakan sebagai dasar pencatatan akuntansi serta sebagai otorisasi untuk melakukan pembayaran gaji kepada karyawan. Setelah semua proses selesai, sistem akan mencatat slip gaji atau paycheck yang kemudian dibagikan kepada karyawan. Yang selanjutnya ada figure 17.8 payroll register and deduction register. Figure 17.8 menunjukkan contoh dua laporan penting yang dihasilkan oleh sistem payroll, yaitu payroll register dan deduction register. Kedua laporan ini digunakan untuk mendokumentasikan secara rinci perhitungan gaji setiap karyawan dalam satu periode penggajian. Payroll register adalah laporan yang berisi daftar seluruh karyawan beserta informasi penggajian mereka dalam satu periode pembayaran. Laporan ini biasanya menampilkan beberapa kolom penting seperti nomor karyawan, nama karyawan, jumlah jam kerja, tarif gaji, gaji kotor, berbagai potongan seperti pajak federal, pajak negara bagian, pajak jaminan sosial, serta gaji bersih yang akan diterima oleh karyawan. Laporan ini juga berfungsi sebagai dokumen pendukung yang digunakan untuk mengotorisasi pemindahan dana ke rekening khusus payroll perusahaan. Selain payroll register, sistem juga menghasilkan deduction register, yaitu laporan yang mencatat berbagai potongan sukarela yang dikenakan
kepada setiap karyawan. Potongan tersebut bisa berupa iuran asuransi kesehatan, asuransi jiwa, iuran pensiun, iuran serikat pekerja, atau potongan lain seperti pembelian obligasi tabungan. Laporan ini membantu perusahaan untuk memastikan bahwa semua potongan yang dilakukan sudah tercatat dengan benar dan nantinya dapat disetorkan kepada pihak yang berhak menerima dana tersebut. Dengan adanya payroll register dan deduction register, perusahaan dapat memantau seluruh proses penggajian secara lebih transparan dan terstruktur. Kedua laporan ini juga menjadi dasar penting untuk pencatatan akuntansi serta pelaporan kepada pemerintah atau lembaga lain yang berkaitan dengan pajak dan kewajiban perusahaan terhadap karyawan. Pada proses disburse payroll, perusahaan melakukan pembayaran gaji kepada karyawan. Proses dimulai dari penerimaan payroll register dari bagian payroll. Kemudian dilakukan verifikasi data gaji oleh bagian keuangan. Setelah itu, perusahaan menyiapkan pembayaran biasanya melalui transfer bank dan gaji didistribusikan kepada karyawan. Terakhir, semua transaksi pembayaran dicatat dalam sistem akuntansi sebagai dokumentasi. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian atau threats and control. Beberapa ancaman yang dapat terjadi adalah pembayaran kepada karyawan fiktif, kesalahan jumlah gaji, dan akses tidak sah ke sistem payroll. Untuk mengatasinya, perusahaan menerapkan pemisahan tugas antar bagian, verifikasi payroll sebelum pembayaran, serta kontrol akses pada sistem payroll. Yang selanjutnya yaitu calculate and disburse employer paid benefits, taxes, and voluntary employee deduction. Pada bagian proses berkaitan dengan perhitungan dan pembayaran kewajiban lain yang terkait dengan payroll, seperti pajak, tunjangan yang dibayar perusahaan, dan potongan sukarela karyawan. Proses dimulai dari pengumpulan data payroll, kemudian sistem menghitung pajak, benefit, dan potongan karyawan. Setelah itu, perusahaan melakukan pembayaran kepada pihak terkait seperti pemerintah atau perusahaan asuransi. Lalu transaksi dicatat dalam sistem akuntansi. Kemudian ada ancaman dan pengendalian atau threats and control. Ancaman yang mungkin terjadi adalah kesalahan perhitungan pajak atau benefit, keterlambatan pembayaran, serta kesalahan pencatatan. Untuk mengurangi risiko tersebut, perusahaan menggunakan sistem payroll terkomputerisasi, melakukan pengecekan ulang perhitungan, serta rekonsiliasi data secara berkala. Lalu ada outsourcing option atau biro layanan pengajian dan organisasi pemberi kerja profesional. Dalam upaya mengurangi biaya, banyak perusahaan melakukan outsourcing penggajian dan manajemen SDM ke pihak luar, seperti Biro Layanan Penggajian dan PEO atau Professional Employer Organization. Biro Layanan Penggajian bertugas mengelola data penggajian dan memproses gaji karyawan untuk perusahaan klien. Sedangkan PEO tidak hanya mengurus penggajian, tetapi juga melayani SDM seperti pengelola tunjangan karyawan. Outsourcing ini memberi beberapa keuntungan, seperti biaya lebih rendah, manfaat karyawan yang lebih luas, serta menghemat sumber daya komputer perusahaan. Namun, di samping itu, perusahaan tetap perlu mengawasi kualitas layanan agar pengelolaan karyawan tetap efektif. Kesimpulannya adalah, sistem HRM dan payroll sangat penting untuk memastikan pengelolaan karyawan dan pembayaran gaji berjalan efektif, akurat, dan efisien. Integrasi dengan ERP membantu perusahaan mengelola data karyawan secara terpusat serta meningkatkan pengambilan keputusan. Dengan memanfaatkan teknologi knowledge management, perusahaan dapat mengoptimalkan kemampuan karyawan dan meningkatkan produktivitas organisasi. Selanjutnya, contoh kasus sebuah perusahaan menggunakan sistem ERP untuk mengelola data karyawan dan payroll. Setiap karyawan mencatat jam kerja melalui sistem time attendance.
Data tersebut otomatis masuk ke sistem payroll untuk menghitung gaji pajak dan potongan lainnya. HR juga menyimpan data keterampilan dan pelatihan karyawan dalam database ketika perusahaan membutuhkan keahlian tertentu untuk proyek baru. Manajer dapat dengan cepat menemukan karyawan yang memiliki kemampuan tersebut melalui sistem. Hasilnya, proses penggajian lebih cepat dan akurat, kesalahan penghitungan gaji pun berkurang, dan manajemen dapat mengambil keputusan HR lebih efektif. Selanjutnya, case conclusion. Kasus Alpha Omega atau biasa disebut AOE menunjukkan bahwa penggunaan sistem HRM dan payroll yang terpisah menyebabkan ketidakefisienan, biaya yang meningkat, dan kesulitan dalam mengelola data karyawan. Dengan mengintegrasikan kedua sistem dalam ERP, perusahaan dapat mempercepat akses informasi, meningkatkan efisiensi penggajian, serta mendukung pengelolaan sumber daya manusia yang lebih efektif.